Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathur Razi, kelas 2 API khusus di Institut Agama Islam Syarifuddin Wonorejo Lumajang. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mempresentasikan mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Nur Hafid Ishari SPDI MA, yaitu dengan judul Pendidikan Islam Masa Dinasti Abbasiyah dan Perkembangan Pendidikan Islam Masa Modern. Sejarah Dinasti Abbasiyah. Jadi sebelum saya membahas tentang pendidikan Islam masa Dinasti Abbasiyah, akan menyinggung sedikit tentang sejarah Dinasti Abbasiyah. Sejarah Dinasti Abbasiyah yaitu didirikan oleh Abu al-Abbas al-Saffah tahun 750-754 Masehi. Itu pendiri pertama sejarah Dinasti Abbasiyah. Akan tetapi karena kekuasaannya sangat singkat, Abu Ja'far al-Mansur pada tahun 754 sampai 775 Masehi yang banyak berjasa dalam membangun pemerintahan dinasti Abbasiyah pada tahun 762 Masehi. Abu Ja'far al-Mansur memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Hashimiyah, kemudian dipindahkan lagi ke Baghdad. Oleh karena itu, ibu kota pemerintahan dinasti Abbasiyah berada di tengah-tengah bangsa Persia. Jadi kemudian Abu Ja'far al-Mansur pada saat itu dicatat sebagai pendiri dinasti Abbasiyah yang berkuasa lebih kurang 20 tahun dan dianggap sebagai tokoh yang terkenal hebat, berani, kuat, tegas, dan gagah perkasa. Ibnu Tabatibah misalnya berkata bahwa Al-Mansur itu adalah seorang raja yang agung, tegas, bijaksana, alim, dan berpikir cerdas. Dan pemerintahannya rapi, amat disegani, dan berbudi baik. Itu sejarah singkat tentang sejarahnya dinasti Abbasiyah. Kemudian langsung pendidikan Islam masa dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah, pendidikan dan pengajaran berkembang dengan sangat pesat, sehingga anak-anak bahkan orang dewasa berlomba-lomba menuntut ilmu pengetahuan melewat ke pusat-pusat pendidikan, meninggalkan kampung halaman mereka demi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Dan salah satu indikator atau penyebab berkembangnya pesatnya pendidikan dan pengajaran ditandai dengan berkembang luasnya lembaga-lembaga pendidikan Islam. Dalam dunia Islam, sebelum munculnya lembaga pendidikan formal, masjid itu dijadikan sebagai pusat pendidikan selain untuk tempat menunaikan ibadah. Dan masjid-masjid yang didirikan oleh para penguasa pada umumnya dilengkapi dengan berbagai macam sarana dan fasilitas untuk pendidikan, diantaranya tempat pendidikan anak-anak, tempat-tempat untuk pengajian dari ulama-ulama yang merupakan kelompok-kelompok halaqah, tempat untuk berdiskusi dan munazarah dalam berbagai ilmu pengetahuan. Dan juga dilengkapi dengan ruang perpustakaan dengan buku-buku dari berbagai macam ilmu pengetahuan yang cukup banyak. Selain masjid, sebenarnya telah berkembang pula lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya, baik yang bersifat formal maupun non-formal. Nah, lembaga-lembaga ini berkembang terus bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya bentuk-bentuk lembaga pendidikan baik non-formal maupun formal yang semakin luas. Di antara lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada pada masa dinasti Abbasiyah
tersebut ialah lembaga-lembaganya, yaitu yang pertama Kutab. Yaitu yang pertama Kutab. Apa Kutab itu? Kutab sebagai lembaga pendidikan dasar sewaktu agama Islam diturunkan Allah sudah ada di antara para sahabat yang pandai tulis baca. Kemudian tulis baca tersebut ternyata mendapat tempat dan dorongan yang kuat dalam Islam, sehingga berkembang luas di kalangan umat Islam. Kepandaian tulis baca dalam kehidupan sosial dan politik umat Islam ternyata memegang peranan penting, dikarenakan dari awal pengajaran Al-Quran juga telah memerlukan kepandaian tulis baca. Karena tulis baca semakin terasa perlu, maka Kutab sebagai tempat belajar menulis dan membaca, terutama bagi anak-anak, berkembang dengan pesat. Yang kedua, lembaga pendidikan pada saat itu ialah pendidikan rendah di istana. Itu yang kedua. Nah, pendidikan rendah di istana muncul berdasarkan pemikiran bahwa pendidikan itu bersifat menyiapkan anak didik agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya kelak setelah ia dewasa. Atas pemikiran tersebut, khalifah dan keluarganya serta para pembesar istana lainnya berusaha untuk menyiapkan pendidikan rendah agar anak-anaknya sejak kecil sudah diperkenalkan dengan lingkungan dan tugas-tugas yang akan diembannya nanti. Kemudian yang ketiga, lembaga-lembaga pada zaman itu ialah tokoh-tokoh kitab. Tokoh-tokoh kitab, perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam yang semakin pesat terus diikuti dengan penulisan kitab-kitab dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan. Maka berdirilah tokoh-tokoh kitab. Pada mulanya, tokoh-tokoh tersebut berfungsi sebagai tempat berjual beli kitab-kitab yang ditulis dalam berbagai ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa itu. Mereka membelinya dari para penulisnya, kemudian menjualnya kepada siapa yang berminat untuk mempelajarinya. Kemudian yang keempat, rumah-rumah para ulama. Dan rumah-rumah para ulama juga memainkan peranan penting dalam mentransmisikan ilmu agama dan pengetahuan umum. Pelaksanaan kegiatan belajar di rumah pernah terjadi pada awal permulaan Islam. Di Rasulullah SAW misalnya pernah menggunakan rumah Al-Arqam, Darul atau disebut dengan Dar Al-Arqam bin Abi Al-Arqam sebagai tempat belajar dan mengajar tentang dasar-dasar agama yang baru serta membaca ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan pada masa Abbasiyah. Di antara para rumah-rumah para ulama yang digunakan sebagai lembaga pendidikan, rumah yang sering digunakan untuk kegiatan ilmiah adalah rumah Al-Rais Ibnu Sina. Sebagian ada yang membaca kitab Al-Shifah. Kemudian yang kelima, majelis atau salon kesastraan. Majelis atau salon kesastraan adalah suatu majelis khusus yang diadakan oleh khalifah untuk membahas berbagai ilmu pengetahuan pada masa ini, khususnya pada masa Khalifah Harun al-Rasyid. Majelis sastra ini mengalami kemajuan yang luar biasa karena khalifah sendiri adalah ahli ilmu pengetahuan yang cerdas, sehingga diadakan perlombaan antara ahli-ahli syair, perdebatan antara fuqaha, dan juga sayembara antara ahli kesenian dan pujangga. Kemudian yang keenam, badi'ah. Badi'ah adalah dusun-dusun atau tempat tinggal orang-orang Arab yang mempertahankan keaslian dan kemurnian bahasa Arab, bahkan sangat memperhatikan kefasihan berbahasa dengan memelihara
kaidah-kaidah bahasanya. Dan yang ketujuh ada rumah sakit yang pada saya. Rumah sakit itu digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan para khalifah dan pembesar-pembesar negara pada masa ini. Banyak mendirikan rumah-rumah sakit. Rumah-rumah sakit tersebut selain sebagai tempat merawat dan mengobati orang-orang sakit, juga berfungsi sebagai tempat untuk mendidik tenaga-tenaga yang berhubungan dengan perawatan dan pengobatan, serta tempat untuk mengadakan berbagai penelitian dan percobaan atau praktikum dalam bidang kedokteran. Tapi kalau pada zaman dahulu itu istilahnya sering disebut dengan tabib, tabib seperti itu. Nah, kemudian yang ke-8, di situ juga ada perpustakaan, lembaga-lembaganya itu perpustakaan dan observatorium. Nah, dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan yang terjadi pada masa Abbasiyah, maka didirikanlah perpustakaan dan observatorium serta tempat penelitian dan kajian ilmiah lainnya. Kemudian yang ke-8, madrasah. Jadi madrasah muncul pada masa dinasti Abbasiyah sebagai kelanjutan dari pengajaran dan pendidikan yang telah berlangsung di masjid-masjid dan tempat lainnya. Selain minat masyarakat yang semakin meningkat untuk mempelajari ilmu pengetahuan, juga semakin berkembangnya berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan. Dan untuk mengajarkan diperlukan mengajarkannya diperlukan untuk guru yang lebih banyak sarana dan prasarana yang lebih lengkap serta pengaturan administrasi yang lebih teratur untuk menyelesaikan semua keperluan. Dibutuhkan suatu lembaga yang bersifat formal. Itu merupakan lembaga-lembaga pada dinasti Abbasiyah, yaitu yang pertama kitab, yang kedua pendidikan rendah di istana, ketiga tokoh-tokoh kitab, keempat rumah-rumah para ulama, yang kelima majelis atau salon kesusastraan, yang keenam badiah, yang ketujuh rumah sakit, 8 perpustakaan dan observatorium, yang 9 itu madrasah. Kemudian tujuan kurikulum pendidikan Islam masa dinasti Abbasiyah. Di situ ada tujuan. Tujuan dan kurikulum pendidikan masa dinasti Abbasiyah, yaitu ada 4. Yang pertama tujuan keagamaan dan akhlak, kemudian tujuan kemasyarakatan, 3 selain itu ada lagi tujuan pendidikan. Di samping itu ada pula tujuan pendidikan sebagian kaum muslimin, yaitu tujuan kebendaan. Oke, baik. Jadi tujuan dan kurikulum pendidikan masa dinasti Abbasiyah. Tujuan yang pertama yaitu tujuan keagamaan dan akhlak. Jadi seperti pada masa sebelumnya, anak-anak dididik dan diajar membaca atau menghafal Al-Quran ialah karena itu suatu kewajiban dalam agama, supaya mereka mengikuti ajaran agama dan berakhlak menurut agama. Begitu juga mereka diajari ilmu tafsir, hadis dan sebagainya adalah karena tuntunan agama. Jadi untuk menyempurnakan akhlak dan keagamaannya. Kemudian yang kedua yaitu kemasyarakatan. Tujuan kemasyarakatan. Tujuan kemasyarakatan. Selain tujuan keagamaan dan keakhlak, ada pula tujuan kemasyarakatan, yaitu pemuda-pemuda belajar dan menuntut ilmu supaya mereka dapat mengubah dan memperbaiki masyarakat
dari masyarakat yang penuh kejahilan menjadi masyarakat yang berpendidikan ilmu pengetahuan. Selain itu, yang nomor 3, ada lagi tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ini ialah cinta akan ilmu pengetahuan serta senang dan mencapai ilmu itu. Mereka belajar tak mengharapkan keuntungan apa-apa selain daripada berdalam-dalam dalam ilmu pengetahuan. Mereka melawat ke seluruh negara Islam untuk menuntut ilmu tanpa mempedulikan susah payah dalam perjalanan yang umumnya dilakukan dengan berjalan kaki atau mengendarai keledai. Yang nomor 4, di samping itu ada pula tujuan pendidikan sebagai kaum muslimin, yaitu tujuan kebendaan. Mereka menuntut ilmu supaya mendapat penghidupan yang layak dan pangkat yang tinggi, bahkan kalau mungkin mendapat kemegahan dan kekuasaan di dunia ini. Jadi menuntut ilmu itu bisa menjunjung tinggi terhadap derajat atau pangkat untuk kita semua. Di samping itu kurikulumnya pada masa dinasti Abbasiyah itu ada 4, yaitu yang pertama kurikulum pendidikan dasar atau disebut dengan kutab Jadi kurikulum pendidikan dasar atau kutab yaitu kurikulumnya membaca Al-Quran dan menghafalnya, pokok-pokok agama Islam seperti cara berwudu, kemudian sholat, puasa, dan sebagainya, menulis kisah atau riwayat orang-orang besar Islam, membaca dan menghafal syair-syair atau nasar prosa. Kemudian yang kedua kurikulum pendidikan menengah. Jadi rencana pelajaran untuk pendidikan tingkat menengah tidak ada keseragaman di seluruh negara Islam. Pada umumnya rencana pelajaran tersebut itu meliputi mata pelajaran yang bersifat umum sebagai berikut, seperti Al-Quran, bahasa Arab dan kesusastraan, fikih, tafsir, hadis, nahwu atau sorof atau balaghah. Kemudian ilmu-ilmu pasti, mantik, ilmu falak, tarikh artinya sejarah atau ilmu alam juga termasuk dari ilmu kedokteran. Kemudian yang ketiga, kurikulum pendidikan tinggi. Pada umumnya rencana pelajaran pada perguruan tinggi Islam dibagi menjadi 2 jurusan, yaitu yang pertama jurusan ilmu-ilmu agama dalam bahasa serta sastra Arab. Pada saat itu juga disebut sebagai ilmu-ilmu nakliyah yang meliputi tafsir Al-Quran, tafsir hadis, fikih dan usul fiqh, nahwu atau sorof ataupun balaghah, bahasa dan kesusastraannya. Kemudian perkembangan pendidikan Islam pada zaman modern. Dalam perkembangan pendidikan Islam masa modern, terutama setelah memasuki abad ke-19 Masehi, dunia Islam memasuki abad kebangkitan dan kemodernan. Semangat kebangkitan itu didorong oleh 2 faktor. Yang pertama yaitu Al-Quran, mendorong manusia untuk berpikir dan mengadakan perenungan, bahkan menyuruh manusia untuk memikirkan dan mengeluarkan rahasia yang ada dalam alam semesta ini. Kemudian faktor yang kedua yaitu adanya dorongan kemajuan berupa perkembangan iptek, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi yang memasuki dunia Islam. Hal itu dilatar belakangi oleh adanya kontak antara dunia Islam dengan dunia Barat, yang selanjutnya membawa ide baru seperti rasionalisme dan sebagainya. Itu jadi berkembangnya teknologi contoh seperti zaman sekarang. Itu perkembangan Islam pada masa modern. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.